maka saat ingin menjelaskan tentang menghitung elastisitas. Saya Dimas Ali Akbar sebagai moderator dan pemateri satu, dan di sebelah saya Anissa Tadi, saya sebagai pemateri 3. Saya Devi Martina sebagai pemateri 2. Saya sebagai pemateri 4. Oke, langsung saja kita ke materi 1. Menghitung elastisitas dengan metode titik. Elastisitas metode titik ini adalah cara menghitung elastisitas respon perubahan jumlah terhadap pendapatan dan perubahan harga dan lain-lain. Dengan metode titik tertentu berupa permintaan atau penawaran. Metode ini digunakan ketika perubahan harga sangat kecil, atau ketika kita mengetahui fungsi estimatis dari penawaran atau permintaan. Cukup dari penjelasan dari saya, dilanjutkan sama teman saya. Dari sini saya akan menjelaskan suatu soal. Maksudnya, ini rumusnya per 1 terus delta Nah, di sini kan pada saat harga beras 10.000, jumlah beras yang diminta 10 kilo. Lalu harga beras naik menjadi 15.000, jumlah beras yang diminta turun menjadi 8 kilo. Di sini diketahui P1 sama dengan 10.000. Terus P2-nya dengan 15. P1 sama dengan 10 kilogram. P2 sama dengan 8 kilogram. Sisanya lalu di sini kita mencari delta C sama delta P. Cara mencarinya adalah delta C sama I2 dikurangi I1 dengan I2-nya 8, I1-nya 10 sama dengan 2. Lalu delta P-nya P2 dikurangi P1 dengan P2-nya 15
Jadi elastisitas permintaannya yaitu inelastis karena kurang dari satu. Kasih. Oke, selanjutnya dilanjut oleh teman saya dari 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung elastisitas dengan metode busur atau disebut juga dengan art elasticity. Apa itu art elasticity? Art elasticity yaitu ukuran elastisitas berdasarkan dua titik yang diberikan. Nah, kapan sih elastisitas busur ini digunakan? Elastisitas busur digunakan ketika yang pertama perubahan harga dan jumlahnya cukup besar. Terus yang kedua tersedia dua data harga dan dua data jumlah. Yang ketiga ini menghitung elastisitas pada rentang kurva bukan satu titik. Dan yang terakhir kurva tidak linear atau tidak diketahui bentuknya. Yang pertama itu perubahan harga dan jumlahnya cukup besar. Apa sih? Kayak perubahan harga yang tidak kecil atau cukup jauh seperti harga yang tadinya 10.000 menjadi 15.000. Nah, di sini kalian bisa menggunakan metode elastisitas busur. Dan yang kedua, hanya tersedia dua data harga dan dua data jumlah. Jadi yang nomor 2 ini hanya tersedia datanya saja seperti data harga awal dan harga akhir dan data harga jumlah dan data harga jumlah awal dan jumlah akhir.
metode busur ini tidak ada fungsi matematisnya, karena fungsi matematisnya itu ada di metode elastisitas titik. Dan yang ketiga ini ingin menghitung elastisitas pada rentang kurva bukan satu titik. Nah, mengukur elastisitas diantaranya itu 2 titik yang hasilnya lebih representatif pada perubahan yang cukup besar. Dan yang terakhir itu ada kurva tidak linear atau tidak diketahui bentuknya. Bentuk perubahan yang tidak diketahui atau memiliki kemiripan yang berubah elastisitasnya. Nah, jadi yang keempat ini cocok menggunakan metode busur elastisitas. Dan juga caranya juga menggunakan cara menghitung rangka-rangka agar adil. Di sini teman saya akan melanjutkan untuk menghitung contoh soal elastisitas busur. Contoh soalnya, harga sebuah pensil awalnya $4 dan pada harga ini siswa membeli 10 buah. Setelah harga dinaikkan menjadi $6, jumlah yang dibeli turun menjadi 6 buah. Harga sebuah pensil awalnya $4 bisa ditulis P1 sama dengan P1 sama dengan $4. Terus, dan pada harga ini siswa membeli 10 buah, berarti Q1 atau jumlah permintaannya yaitu 10. Setelah harga dinaikkan menjadi $6, berarti P2 nya yaitu $6 dan Q2 nya jumlah yang dibeli turun menjadi 6 buah, berarti turun dari 10 menjadi 6. Nah, kemudian hitunglah elastisitas permintaan tersebut menggunakan metode elastisitas busur. Rumusnya yaitu elastisitas permintaan sama dengan Q2 dikurangi Q1 per Q1 ditambah Q2 per 2 per P2 dikurangi P1 per P1 ditambah P2 per 2. Lalu kita tinggal masukkan si nilai-nilainya ke dalam rumus. Di sini Q2 nya 6 dikurangi Q1 10 per Q1 10 ditambah Q2 6 per 2. Lalu P2 P2 nya 6
Lalu ini 6 dikurangi 10 min 4. Lalu 10 ditambah 16, 10 ditambah 6, 16 dibagi 2, 12. 6 dikurangi 4, 2. Per 4 ditambah 6, 10 dibagi 2, 6. Lalu di sini kita menggunakan metode operasi matematika. Berarti 4 per min 4 per 8 dikali yang tadinya 2 di atas jadi 2-nya di bawah. Jadi 5 per 2. Nah, lalu ini dikalikan 4 dikali 5, 4 dikali 5 min 20, lalu 8 dikali 2, 16. Lalu hasilnya min 1,25. Nah, jika koefisien elastisitasnya di atas angka 1 atau melebihi angka 1, berarti tingkat permintaannya itu elastis. Dan bisa disajikan dalam sebuah kurva. Nah, P1 ini harga awalnya dan Q1 itu jumlah permintaannya.
ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam